Hai semuanya, selamat datang di Ruang Belajar. Di sini, aku dan teman-temanku akan memberikan informasi seputar company profile atau profil perusahaan yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk sama tim kita. Hai, aku Adila. Hai, namaku Binta. Hai, aku Lucky. Hai, aku Mahmud. Hai, aku Raka. Nah, udah kenalan kan sama tim kita? Yuk, langsung aja kita simak materi company profile. Pada materi kali ini, kita akan membahas beberapa poin sebagai berikut. Definisi company profile, tujuan company profile, pernyataan visi misi, informasi perusahaan, identitas perusahaan, dan terakhir fungsi company profile. Apa sih yang dimaksud dengan company profile atau profil perusahaan? Menurut Budiman tahun 2008, profil perusahaan merupakan penjelasan mengenai suatu perusahaan di mana produknya dalam bentuk verbal maupun grafik yang dapat mengangkat corporate value dan product value serta keunggulan perusahaan itu sendiri dibanding pesaing lainnya. Profil perusahaan kalian dapat bervariasi dan tentunya bergantung pada penggunanya. Misalnya, perusahaan kalian ingin memiliki profil yang merinci sejarah perusahaan, tujuan, dan visi misinya. Fitur About Us. Halaman website dari perusahaan pada fitur About Us di mana berisikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana perusahaan memulai dan apa yang dapat perusahaan tawarkan kepada mereka. Nah, ini dia contoh fitur About Us di halaman website perusahaan. Tujuan dari company profile, di mana tujuan company profile dapat kalian lihat dari salah satu sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan informasi atau riwayat mengenai sebuah perusahaan. Yang kedua, menginformasikan atau mengkomunikasikan perusahaan kepada masyarakat umum sehingga publik memiliki pandangan dan keberadaan mengenai perusahaan tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan profil perusahaan kepada publik dengan mudah. Yang keempat, membangun citra perusahaan, profil perusahaan yang dikemas secara menarik, detail, jelas, mewah, dan mencerminkan wajah perusahaan di mata publik sebagai perusahaan yang besar. Visi misi perusahaan. Jadi, pikirkan perusahaan kalian tentang apa dan bagaimana perusahaan kalian mengemas penyampaian pesan kepada publik agar tercapainya strategi yang telah dibuat. Dalam hal ini, visi dan misi termasuk komitmen perusahaan guna menunjang kemajuan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan dilakukan tidak serampangan, maka dari itu dapat melalui perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Dengan adanya jaminan masa depan bisnis, perusahaan dapat berkembang yang berkelanjutan, sehingga timbullah rasa kepercayaan kepada publik. Cantumkan informasi tentang perusahaan. Perusahaan perlu memastikan dua informasi, yaitu yang pertama mengurutkan secara kronologis dari terdahulu hingga sekarang. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu mulai dari awal berdirinya perusahaan itu hingga sekarang diurutkan secara kronologis. Yang kedua, cara penulisan tiap paragraf sesuai dengan waktu yang telah terjadi, atau penulisan tiap paragraf itu harus sistematis. Pencantuman informasi perusahaan yaitu sebagai berikut. 1. Momentum pencapaian penting dalam perusahaan. Contohnya apa sih? Misalnya perusahaan mencapai target pasar tertinggi pada saat apa? Yang kedua, penghargaan kemenangan perusahaan. Jadi dalam dunia bisnis itu pasti ada sebuah penghargaan atau award tertentu yang didapat. Itu juga harus dicantumkan. Yang ketiga, ada testimoni dari perusahaan besar dan terpercaya. Keempat, ada sistem pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Dalam dunia bisnis itu ada persaingan ketat dari tiap perusahaan. Nah, pelayanan publik ini adalah kunci majunya perusahaan. Yang kelima, kelebihan sisi perusahaan kalian yang dapat dibedakan dengan kompetitor lainnya. Keenam, ada keunggulan perusahaan, termasuk dalam segala hal yang telah dilakukan perusahaan untuk kepentingan publik. Yang ketujuh, ada lini masa perkembangan perusahaan. Perkuat identitas perusahaan. Berikan wawasan di balik nama perusahaan guna menjadikannya pribadi dan meningkatkan kesadaran. Kemudian, pastikan perusahaan kalian untuk selalu memperbarui informasinya.
Hal ini dapat dilakukan setiap 4 bulan sekali atau setiap setahun sekali untuk memastikan tidak ada hal yang penting yang terlewatkan. Tak hanya itu, identitas perusahaan meliputi logo, uniform, interior gedung atau kantor, kualitas cetakan maupun kualitas audio visualnya. Fungsi profil perusahaan. Yang pertama, representasi perusahaan. Profil perusahaan merupakan gambaran utama tentang perusahaan. Bisa juga dianggap mewakili perusahaan sehingga publik tidak susah untuk mencari detail informasi tentang perusahaan kalian. Tak hanya itu, dapat mempermudah citra perusahaan kalian agar masuk di berbagai kategori publik yang mempunyai pemahaman yang benar mengenai perusahaan yang ingin diketahuinya. 2. Komunikasi. Berkomunikasi secara lisan guna menjalin mutu memahami satu sama lainnya. 3. Menghemat waktu transaksi. Pihak lain yang terkait dengan aktivitas perusahaan tidak perlu menanyakan pertanyaan rinci tentang perusahaan, produk, pasar, visi, misi, situasi keuangan, dan lain-lainnya. Sebelum dan sesudah rapat, profil perusahaan dapat digunakan untuk mempelajarinya. 4. Branding. Mengkomunikasikan guna mempertahankan citra nama baik perusahaan dengan cara mempromosikan bisnis dari perusahaan kalian. Contoh company profile. Company profile dalam bentuk buku. Company profile dalam bentuk brosur. Company profile dalam bentuk slide PowerPoint. Company profile di website resmi. Company profile bentuk video. Company profile aplikasi mobile. Nah, ini dia salah satu contoh company profile di website resmi. Perusahaan ini menyajikan fitur About Us yang berisi visi misi mereka, sejarah mereka, apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka dapatkan, dan lain-lain. Nah, udah pada tahu kan apa itu company profile? Sekian dari kami dan sampai jumpa.